Cerita berlanjut ke part 28. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini untuk kalian tonton hari ini. Oke, video kali ini akan aku lanjutkan ke part 28. Jadi, aku mohon buat teman-teman semuanya, silakan disupport terus channel ini, tekan like, komen sebanyak-banyaknya, subscribe juga channel ini, dan follow IG aku @jamalard96. Semua sudah ada di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian langsung masuk ke Instagram aku. Terima kasih. Nah, hari ini aku mau lanjutin cerita part 28. Jadi buat kalian semuanya yang belum nonton part 27-nya, jangan lupa tonton dulu biar kalian tahu alur ceritanya seperti apa. So, kalau kalian penasaran, ikuti video ini sampai habis ya. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, hari ini Fajri, Mas Dion tinggal barengan karena kemarin itu dia sudah janjian untuk tinggal di rumahnya Mas Dion dan dia menerima tawaran Pak Hendra untuk menjadi asistennya dan dia pun pindah dari rumahnya Pak Hendra ke rumahnya Mas Dion. Ini hari pertama Fajri tinggal bersama Mas Dion. Gimanakah keseruannya? Let's go. Mas, iya dek. Mas lagi di mana? Ini lagi di toilet. Lagi ngapain? Ya iyalah, kalau misalkan di toilet mau ngapain sih dek? Lagi BAB. Udah selesai kali. Jangan lupa disiram. Siramin dong dek. Ih, jorok ah. Kenapa sih dek? Nggak apa-apa sih. Cuman pengen nanya aja. Ini Mas kalau misalkan tinggal sendirian di sini nggak kesepian apa ya? Soalnya kan rumah segede ini, tapi yang tinggal cuma Mas doang. Dulu ada kalau misalkan pas Mas di rumah ini tinggal, itu ada Mbak sama suaminya tinggal di sini yang suka bantuin Mas beres-beres, masak dan segala macamnya. Tapi pas waktu itu Mbaknya ini melahirkan, jadi dia minta istirahat dulu sebentar. Nanti kalau misalkan anaknya udah gede, dia bakalan main lagi. Dia bakalan kerja lagi di sini. Kamarnya ada di bawah. Ngeri juga nggak sih Mas kalau misalkan tinggal sendiri? Ya kan sekarang ada kamu. Iya sih. Ya udah, gak apa-apa kan kita tinggal bareng di sini. Gak apa-apa sih Mas. Oh iya, gimana? Besok udah siap? Siap nggak siap sih Mas, tapi karena ini udah jadi keputusan aku, ya udah aku siap aja sih. Lagian kemarin Pak Hendranya juga udah bilang sih kalau misalkan aku semua kerjaan yang aku handle udah tahu semuanya. Jadi dia udah ngasih tahu bahwasannya itu kerjaan juga sering aku kerjain gitu. Kayaknya itu aja sih. Paling kalau misalkan ada tugas kemana-mana, aku sering ikut sama Pak Hendranya. Ya udah. Mas percaya sama kamu dan apapun keputusan kamu itu yang terbaik ya. Penting kamu jaga diri. Mas, kita ke balkon yuk. Ke atas. Ada tempat duduk kan? Ada dong. Ya udah kita ke atas yuk. Mas mau gitar nggak? Bawa deh Mas. Mas bisa main gitar? Bisa dong. Ya udah kalau misalkan Mas bawa gitar, aku yang nyanyi deh ntar. Kamu bisa nyanyi? Bisa dong. Ya udah deh, kebetulan Mas pengen dengerin suara kamu. Ayo ke atas. Siap. Bentar, Mas siap-siap dulu ya. Kamu tunggu aja di atas. Ya udah aku tunggu di atas ya, Mas. Iya. Mas, jangan lupa bawa cemilan sama minumnya juga. Oke, siap. Tunggu aja di atas ya, ntar Mas bawa. Oh, jadi ini di atasnya. Keren juga. View-nya juga bagus. Ngelihat jalan raya lagi di depan. Keren ini rumahnya. Itu apaan ya? Oh, itu rumah yang di samping. Terus kamu ngomong sama siapa deh? Enggak ngomong sama siapa-siapa. Terus tadi lagi ngomong sama siapa? Enggak, cuman aku ngelihat ada tadi tuh view-nya bagus banget di atas ini. Makanya aku kayak wah keren gitu. Mana gitarnya? Ini kamu duduk di sini dong. Oke.
Sore ini hari pertama kita tinggal bareng. Kita sambut hari berdua kita di sini. Semoga kamu betah tinggal di sini sama Mas, dan semoga Mas juga bisa ngejaga kamu di sini. Oke. Mas yang main gitar, kamu yang nyanyi. Siap gak? Siap dong. Mau nyanyi apa nih? Lagu pop, dangdut, atau lagu apa? Coba lagu Malaysia deh. Kamu bisa lagu Malaysia? Udah dong, bisa dong. Ya udah coba deh. Bentar. Masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta, kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang perpisahan yang kini tinggal igawan. Masih segar diingatan kenangan kita bersama. Cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku telan duka. Semoga kau mengerti, tak pernah ku restui pemergian dirimu. Sungguh menyayat hati. Benar kata pujangga Selasi, ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak mengapa. Tetapi apakah daya? Kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu yang telah Aku lupa Mas. Ih keren banget suaranya. Kamu bisa nyanyi itu? Kok bisa-bisanya sih? Ih gila, keren banget pacar Mas. Apaan sih Mas? Cuma nyanyi kayak gitu doang. Lagi. Mas pengen dengerin kamu nyanyi yang lain, tapi sebagus itu juga. Keren banget. Tapi tadi lagunya buat siapa? Enggak buat siapa-siapa, cuman aku seneng aja sama lagu itu. Oh, kirain Mas tuh buat mantan kamu. Apaan sih? Enggak lah. Yaudah, lagu kedua. Lagu apa Mas? Oh iya, ada nih lagu buat Mas nih. Gak usah pakai gitar, gak apa-apa. Ya udah Mas dengerin ya. Oke. Tiada orang lain selain dirimu, tiada cinta lain selain untukmu. Engkaulah kasihku, belahan jiwaku, di setiap langkahku kau menyertaiku. Tiada orang lain selain dirimu, tiada cinta lain selain untukmu. Bagus gak? Bagus banget. Ih keren banget sih pacar Mas. Kok bisa sih kamu nyanyi? Kok Mas baru tahu? Ya kan biasanya gak pernah nyanyi. Mas mau lagi dong dinyanyi lagi. Keren Mas pengen tidur jadinya. Kok pengen tidur? Iya kan enak dinyanyiin. Ya udah, Mas mau request lagu apa?
Lagu apa aja, yang penting kamu yang nyanyiin. Kok mas seneng banget sih? Iya, mas seneng. Kok mas nangis? Nggak tahu, tiba-tiba kayak seneng aja gitu, terharu dinyanyiin sama pacar sendiri. Mas, ih, jangan nangis lah, ntar aku juga ikutan nangis. Mau nyanyi lagi nggak nih? No. Ya udah, bentar, aku nyanyi lagi ya. Yang nangis pokoknya. Mas, jangan diliatin gitu kan aku jadi nggak bisa nyanyi. Ya terus gimana? Kan harus diliatin biar masnya bisa ngelihat kamu lagi nyanyi. Ih, jangan diliatin gitu. Ayolah mulai, nggak apa-apa mas liatin. Bukan orang lain ini yang ngeliatin kamu. Ya udah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Tiada ibarat dapat melukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Tiada umpama dapat. Kenapa kok berhenti sih? Lagian masih begitu ngelihatnya, jangan begitulah. Mas, gak apa-apa. Ayo duluan, cepet. Seru. Mas seneng banget. Seneng banget, Mas. Pinter banget sih pacar Mas nyanyi. Sekarang Masnya nyanyi lah buat aku. Kan aku udah dari tadi nyanyi. Mas gak bisa nyanyi. Ayolah, nyanyi satu aja buat aku. Apa? Masih bener gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi tapi ada gitar. Biasanya orang bisa gitar tuh bisa nyanyi juga. Ayolah. Apa ya? Oke. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang kau suka. Kok lagunya itu sih? Gak mau ganti. Gak mau itu. Ya terus apa? Kan Mas juga gak tahu nyanyi apa. Ya udah, Mas mau nyanyi lagi buat kamu. Dengerin ya. Yang aku sayang. Kok gitu sih? Gak mau. Kok itu? Gak mau kayak gitu lagunya. Yang lain. Udah deh, yang sini aja deh, kamu duduk di samping Mas. Kita sambil menikmati masa sore ini sambil pegang gitar. Sini duduk sama Mas. Gimana perasaannya? Hari ini apakah kamu senang bisa tinggal sama Mas berdua di sini? Kok Mas nanya gitu? Ya, Mas pengen tahu aja. Kamu seneng gak tinggal sama Mas di sini?
seneng banget. Nanti kalau misalkan mama sama bapak mau main ke sini, boleh kan Mas? Boleh lah, kan mama sama bapak juga orang tuanya Mas. Jadi bebas, mereka mau main kapanpun juga kesini aja. Nanti kabarin, kita telepon aja ya. Nanti mama sama bapak kapan waktu luangnya dia langsung main aja ke sini. Beneran Mas? Iya. Nah, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Sini peluk. Cie yang besok jadi asistennya Pak Hendra. Apaan sih Mas? Gak apa-apa sih. Cie ada yang cemburu? Enggak, siapa yang cemburu? Mas kan tahu kalau misalkan Ade kan pacarnya Mas. Jadi kalau misalkan Mas cemburu berarti Mas gak percaya dong sama Fajri, ya kan? Iya Mas. Ya udah kita masuk yuk. Udah mau maghrib. Hayo. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku hai mabuk kepayang. Sikapmu yang teramat. Aku lupa. Tapi bagus banget tau suara kamu, beneran deh. Apaan sih Mas, biasa aja kali. Iya, kamu emang sering main kayak gitu? Apa sering nyanyi? Enggak, cuman hobi aja, seneng dengerin lagunya. Kalau lagunya menyentuh pasti bakalan bagus gitu loh kalau diucapin. Ya udah, kamu biasa aja ya, kemampuannya pasti bagus. Dan terutama buat Mas, kamu harus nyanyiin Mas setiap malam harusnya. Apaan sih gak mau lagu Nina Bobo aja mau gak? Kamu sih Ya udah kita tidur yuk. Tidur maghrib loh Mas. Iya lupa, maaf. Nanti kita masak ya. Masak. Tadi Mas udah masak kok, udah beli semuanya. Kamu tinggal masak aja. Ya udah, masak bareng berdua. Hayo, siapa takut. Oke. Singkat cerita, malam pun berlalu. Besok pagi mereka pun kerja seperti biasa. Berangkat bareng, dan sesampainya di kantor, mereka pun kepisah karena ruangannya mereka berbeda. Sesampainya di kantor, itu Fajri sudah di ruangannya Pak Hendra, dan Mas Dion di tempat biasa. Dan Kak Nisa sama Fani, ternyata Fani yang gantiin mejanya si Fajri. Sekarang mereka sudah berbeda tempat. Oke, singkat cerita mereka pun sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan pada saat itu jam 9 pagi, tiba-tiba Pak Hendra baru datang karena dia bilang tadi ada urusan sebentar. Terus dia udah ngasih kerjaan sama Fajri, dan Fajri lagi ngerjain tugas yang dikasih sama Pak Hendra. Sesampainya di dalam ruangan, Pak Hendra langsung nyamperin Fajri. Sorry ya Fajri, tadi Bapak agak telat datangnya karena tadi ada urusan dulu sebentar. Tadi file yang Bapak kirim ke email kamu udah dikerjain? Ini lagi saya kerjain Pak. Oh yaudah, kamu kerjain itu dulu aja ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu lagi, baru kerjain yang lain. Oh iya Pak, siap. Oh iya Fajri, nanti Bapak juga minta tolong dong bikinin laporan buat tugas keluar. Tugas keluar Pak. Nanti kamu bakalan keluar, dan kalau misalkan Bapak bisa ikut, kamu bareng sama Bapak. Cuman kalau misalkan enggak, paling kamu udah bakalan ditemenin sama yang lain yang bisa, yang free. Untuk Aris gimana Pak? Oh iya, Aris sudah nyampe di kantor yang satunya lagi, dan dia nggak di sini karena kan kamu udah ganti dia di sini. Oh, jadi nggak sama Aris lagi nanti keluar kotanya? Oh, tentu enggak dong. Nanti Aris juga bakalan sibuk dengan kerjaannya lagi. Jadi kamu nanti akan saya carikan partner juga buat keluar kota ya. Tapi itu untuk beberapa bulan ke depan sih. Jadi nggak terlalu ini. Baru bikin laporan dulu aja ya buat perancangan gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oh iya Fajri, mengenai tempat tinggal, gimana kamu udah pindah ke rumah Mas Dion? Udah Pak. Jadi sekarang rumah Bapak kosong dong. Iya Pak, makasih banyak ya Pak, selama ini Bapak ngasih saya tempat tinggal, dan itu bikin saya nyaman banget di sana. Dan mohon maaf banget kalau misalkan saya keluar dari rumah Bapak, dan saya sangat-sangat berterima kasih sama Bapak gitu. Iya, gak apa-apa, santai aja kok. Oh iya Fajri, BTW kemarin itu kamu kan nemenin saya untuk beliin kado itu. Saya mau curhat sama kamu.
Curhat apa pak? Sini deh. Sini, duduk sini. Tenang, kamu gak usah takut sama bapak ya. Sekarang bapak juga gak bakalan ngejar kamu lagi. Gimana pak? Ya, jadi kemarin itu kado buat pacarnya bapak. Bukan temen sih, karena kemarin bapak bilang itu buat temen. Sebenarnya itu buat PDKT-an bapak juga. Jadi bapak baru PDKT sama dia sekitaran 2 bulan ini. Lalu kita udah deket banget sih. Sebenarnya Fajri nggak mau tahu sama urusan Pak Hendra, cuma karena Pak Hendra itu nggak ada teman buat curhat kali ya. Jadi tiba-tiba Fajri dijadiin teman curhatnya dia. Akhirnya Fajri itu dengerin aja tuh Pak Hendranya curhat tentang perasaannya segala macamnya, dengan pacarnya segala macamnya. Pas dia ngeliat foto pacarnya, pas lihat, ini PDKT-an bapak yang mau jadi pacarnya. Iya, gimana? Cakep gak? Cakep sih. Tinggal di mana pak dianya? Dekat kok di sini. Oh, kenalnya di mana pak? Dulu satu kuliah sama bapak, cuman sempat lost contact gitu. Terus kemarin ketemu lagi beberapa bulan yang lalu. Akhirnya kita dekat lagi karena kita saling kontak lagi. Oh, kenapa emang ya? Gak apa-apa pak, cocok kok sama bapak. Cakep. Makasih. Sama-sama pak. Soalnya nanti malam tuh juga kita bakalan ada acara lagi. Dalam hati Fajri, ya Allah, aku mau ngerjain tugas lagi. Kenapa lagi masih diajak curhat dan segala macamnya. Terus kata Fajri gini, mohon maaf pak, sambil kerja nggak apa-apa ya dengerin ceritanya bapak. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, takutnya kerjaan saya jadi terbengkalai gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu kerja lagi aja. Bapak cerita sambil kerja aja ya pak. Iya. Tiba-tiba Fajri langsung ngelapor sama Mas Dion. Langsung main HP, karena emang gak kelihatan sih dia main HP sama main komputer tuh emang ketutup gitu kan tangannya, jadi gak kelihatan. Jadi Pak Hendra sambil cerita sambil ngerjain apa gitu, dan dia ngira Fajri itu lagi ngerjain tugas gitu kan. Padahal Fajri lagi WA-an sama Mas Dion. WA-nya begini, Mas, kenapa sayang? Mas lagi sibuk gak? Enggak, ini lagi bikinan aja, tugas kerjaan. Sebenarnya nggak terlalu sibuk sih. Kenapa emangnya? Tahu nggak sih mas? Apa? Pak Hendra. Kenapa Pak Hendra? Kok ketawa? Ada apa sama Pak Hendra? Tahu nggak sih? Tadi itu dia curhat sama aku. Curhat tentang apa? Tentang perasaannya dia lagi. Iya, cuma bedanya itu bukan buat aku. Tahu nggak buat siapa? Buat siapa? Pacarnya dia. Emang Pak Hendra punya pacar sekarang? Enggak sih, cuma katanya PDKT-annya dia. Gimana? Seru nih kayaknya. Seru banget tau. Padahal aku juga nggak terlalu ini banget sih, nggak peduli lah ibaratnya sama ceritanya dan segala macamnya. Cuman seru aja buat hiburan gitu. Dan dia ngeliatin foto pacarnya itu, calon pacarnya itu. Terus kamu ngeliat gambar pacarnya kayak gimana? Ya, ya gitu deh. Kamu gimana sih? Kamu tanya dong, itu dia gimananya? Udah sih aku tanya, katanya dia kerja di sini. Terus habis itu dia teman kuliahnya dan segala macamnya. Menurut kamu dia cocok? Cocok sih. Gak boleh jahat, biarin lah, biar kamu gak dikejar-kejar lagi sama Pak Hendra. Iya juga sih, bener. Ya udah deh, aku bakalan selalu support dia deh, biar dia percaya diri dan dia bakalan gak akan ngajar aku lagi. Iya, makanya kamu harus support dia dong, biar dia semangat untuk ngejar PDKT-nya. BTW, pacarnya Pak Hendra calonnya cewek apa cowok?
Kalian nungguin ya. Oke, nanti aku bakalan lanjutin lagi ceritanya untuk part 29. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalkan kalian penasaran dengan lanjutan ceritanya, nanti aku bakalan lanjutin ceritanya. Terima kasih banyak. Oh ya, doain ya semoga Ade selalu sehat, karena hari ini dan kemarin itu sempat ngedrop karena Ade lagi nggak enak badan. Semoga aja besok bisa lebih pulih lagi dan lebih fit lagi ya. Pokoknya semuanya tetap jaga kesehatan, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. See you next time, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.